teman-teman semua, kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk sama-sama belajar mengenai sistem pernapasan pada manusia, mulai dari prosesnya, struktur, fungsi, serta cara memelihara sistem pernapasan pada manusia. Teman-teman, manusia, hewan, dan tumbuhan, setiap makhluk hidup pastinya memerlukan oksigen yang didapat dari udara di lingkungan sekitar kita. Untuk mendapatkan oksigen tersebut, pastinya setiap makhluk hidup melakukan pernapasan. Pernapasan sendiri merupakan suatu mekanisme pertukaran gas oksigen yang dibutuhkan tubuh untuk metabolisme sel dengan karbon dioksida yang dihasilkan dari metabolisme. Lalu, bagaimana sih proses pernapasan itu terjadi? Pada saat manusia bernapas, akan terjadi dua mekanisme, yaitu yang pertama, inspirasi. Inspirasi adalah proses saat udara masuk ke paru-paru. Saat menarik napas, diafragma dan otot dada akan berkontraksi sehingga volume rongga dada akan membesar dan paru-paru mengembang. Udara akan masuk ke paru-paru melalui hidung dan mulut, lalu melewati trakea dan bronkus menuju alveolus. Yang kedua yaitu ekspirasi. Ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari paru-paru. Saat menghembuskan napas, diafragma dan otot dada akan berelaksasi sehingga volume rongga dada akan kembali normal dan paru-paru mengempis. Tekanan udara dalam paru-paru akan meningkat dan mendorong udara keluar melalui saluran pernapasan. Inspirasi dan ekspirasi berfungsi untuk mengatur pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara tubuh dan lingkungan sekitarnya. Setelah mengetahui proses pernapasan, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai fungsi dan struktur sistem pernapasan. Fungsi sistem pernapasan yang pertama yaitu sebagai pertukaran gas, di mana sistem pernapasan akan mengambil oksigen dari udara dan mengalirkannya ke dalam darah serta mengeluarkan karbon dioksida dari darah ke udara. Yang kedua sebagai pengaturan suhu tubuh. Fungsi pernapasan dalam pengaturan suhu tubuh terkait dengan proses yang dikenal sebagai evaporasi. Saat kita bernapas, terutama saat suhu tubuh meningkat atau ketika kita beraktivitas fisik, tubuh dapat mengatur suhu melalui penguapan air dari saluran pernapasan. Yang ketiga, sebagai pengatur pH darah. Dengan mengeluarkan karbon dioksida, sistem pernapasan akan membantu menjaga keseimbangan asam basa dalam darah yang penting untuk fungsi tubuh yang normal. Yang keempat, sebagai pelembaban dan penyaringan udara. Pelembaban dan penyaringan udara adalah fungsi kritis dari sistem pernapasan yang memastikan bahwa udara yang mencapai paru-paru tidak hanya sesuai suhu tubuh, tetapi juga bersih dan aman untuk dihirup. Ini membantu mencegah infeksi, iritasi, dan kerusakan jaringan pernapasan. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai struktur sistem pernapasan. Struktur sistem pernapasan yang pertama yaitu adalah hidung dan rongga hidung. Hidung adalah tonjolan di tengah wajah yang berfungsi sebagai organ pernapasan, indera penciuman, dan indera pengecap. Sedangkan rongga hidung adalah ruang berlubang di dalam hidung yang tempatnya udara masuk menuju tenggorokan. Rongga hidung memiliki banyak fungsi, termasuk menjaga kelembapan suhu dan tekanan udara, menyaring udara, membantu pernapasan, menampung reseptor penciuman, melindungi saluran pernapasan, dan menjaga kekebalan tubuh. Hidung terdiri dari beberapa bagian penting yang memiliki fungsinya masing-masing dalam proses pernapasan, penciuman, dan perlindungan tubuh. Yang pertama adalah tulang hidung. Tulang hidung adalah bagian tulang yang terletak di bagian atas hidung dan membentuk kerangka hidung. Bagian ini memberikan struktur dan bentuk pada hidung. Yang kedua adalah saraf pembau. Saraf pembau atau dikenal sebagai saraf olfaktorius adalah saraf yang bertanggung jawab atas fungsi penciuman, yaitu mendeteksi dan mengenali bau. Saraf ini merupakan saraf kranial pertama dan berperan penting dalam indera penciuman manusia.
Yang ketiga adalah saraf pembau ke otak. Saraf pembau ke otak adalah struktur saraf di otak yang menerima sinyal penciuman dari sel-sel reseptor penciuman di hidung dan memproses informasi tersebut untuk mengenali bau. Yang keempat adalah selaput lendir atau mukosa. Selaput lendir adalah lapisan jaringan yang melapisi seluruh rongga hidung. Mukosa ini menghasilkan lendir yang berfungsi untuk menangkap partikel debu, kotoran, dan mikroorganisme yang masuk bersama udara serta menjaga kelembapan rongga hidung. Yang kelima adalah silia atau rambut hidung. Silia adalah rambut-rambut halus yang berada di dalam rongga hidung. Silia berfungsi untuk menyaring udara yang masuk dengan menangkap partikel-partikel kecil dan mendorongnya keluar dari rongga hidung atau menelannya. Struktur yang kedua adalah faring dan laring. Faring dan laring adalah dua struktur penting dalam sistem pernapasan yang terletak di daerah tenggorokan. Faring adalah yang paling umum disebut kotak suara dan merupakan jalur udara masuk dan keluar dari tubuh. Dan laring umumnya disebut tenggorokan dan merupakan jalur makanan, minuman, dan udara masuk dan keluar dari tubuh. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu mengenai faring dan laring secara umum dan bagian-bagian faring dan laring. Yang pertama adalah faring. Faring adalah saluran berbentuk tabung yang menghubungkan rongga hidung dan mulut dengan laring dan esofagus. Faring berfungsi sebagai jalur bersama untuk udara yang dihirup menuju laring dan makanan yang ditelan menuju esofagus. Faring dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, nasofaring. Nasofaring terletak di bagian atas, tepat di belakang rongga hidung. Nasofaring berperan sebagai jalur udara dari hidung ke tenggorokan. Nasofaring juga mengandung tonsil adenoid yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Yang kedua adalah orofaring. Orofaring terletak di tengah, di belakang rongga mulut. Orofaring berfungsi sebagai jalur udara serta makanan dan cairan. Orofaring juga mengandung tonsil palatina yang berperan dalam melawan infeksi. Yang ketiga adalah laryngofaring. Laryngofaring terletak di bagian bawah, dekat dengan laring dan esofagus. Laryngofaring adalah tempat di mana jalur udara dan makanan bercabang. Udara menuju laring dan paru-paru, sementara makanan dan cairan masuk ke esofagus. Dan yang kedua adalah laring. Laring adalah struktur yang terletak di bawah faring dan berfungsi sebagai penghubung antara faring dan trakea. Faring dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah supraglotis. Supraglotis adalah bagian atas dari laring yang terletak di atas pita suara. Fungsinya untuk melindungi jalan napas dari benda asing dengan menutup laring selama menelan. Dan yang kedua adalah glotis. Glotis adalah bagian tengah dari laring yang melibatkan pita suara dan ruang di antara mereka. Fungsinya untuk mengontrol aliran udara masuk dan keluar dari paru-paru dan memungkinkan penutupan saluran udara selama menelan untuk mencegah aspirasi atau masuknya makanan atau cairan ke saluran napas. Dan yang ketiga adalah subglotis. Subglotis adalah bagian paling bawah dari laring yang terletak di bawah pita suara dan di atas trakea. Fungsinya untuk mengarahkan udara dari glotis ke trakea dan paru-paru dan melindungi jalan napas bawah dari benda asing. Selanjutnya, struktur yang ketiga adalah trakea. Trakea atau sering disebut sebagai batang tenggorokan adalah tabung rongga yang merupakan bagian dari sistem pernapasan. Trakea menghubungkan laring atau kotak suara dengan bronkus yang kemudian membawa udara ke dalam paru-paru. Trakea terdiri dari cincin-cincin tulang rawan yang berbentuk seperti huruf C dan dilapisi oleh selaput lendir. Fungsi trakea adalah menyalurkan udara yang masuk ke bronkus dan alveolus, juga menyaring debu dan kotoran di dalam udara. Fungsi trakea dalam melindungi saluran pernapasan. Trakea memiliki cincin tulang rawan yang dapat menjaga agar saluran tetap terbuka dan tidak kelopas saat kita bernapas. Ini sangat penting untuk memastikan aliran udara yang lancar menuju dan dari paru-paru. Dan yang kedua, berperan dalam sistem pernapasan. Dalam sistem pernapasan, fungsi utama trakea adalah sebagai jalur udara.
Trakea memungkinkan udara yang dihirup dari hidung atau mulut melewati laring dan masuk ke bronkus, yang kemudian membawa udara ke paru-paru. Sebaliknya, trakea juga membawa udara keluar dari paru-paru saat kita menghembuskan napas. Selanjutnya, struktur yang keempat adalah bronkus. Bronkus adalah salah satu struktur dari sistem pernapasan yang menjadi penghubung antara batang tenggorokan dengan paru-paru. Fungsinya untuk memastikan aliran udara yang masuk dan keluar dari paru-paru tetap lancar. Fungsi bronkus lainnya adalah sebagai saluran udara. Bronkus berfungsi sebagai saluran utama yang membawa udara dari trakea ke dalam paru-paru dan sebaliknya. Udara yang dihirup melalui hidung atau mulut melewati trakea, kemudian dibagi antara bronkus kiri dan kanan untuk distribusikan ke masing-masing paru-paru. Dan yang kedua, sebagai distribusi udara. Bronkus utama bercabang menjadi bronkus yang lebih kecil, yang disebut bronkus lobaris dan bronkus segmentalis, yang mendistribusikan udara secara merata ke semua bagian paru-paru. Ini memastikan bahwa seluruh bagian paru-paru mendapatkan suplai udara yang cukup untuk pertukaran gas. Dan yang ketiga, sebagai proteksi dan pembersih. Bronkus dilapisi oleh selaput lendir dan silia yang berfungsi untuk menangkap partikel debu, kotoran, dan mikroorganisme yang mungkin terhidup bersama udara. Silia di bronkus bekerja untuk menggerakkan lendir dan partikel yang terperangkap ke arah tenggorokan sehingga dapat dikeluarkan dari tubuh melalui batuk atau ditelan. Dan yang keempat adalah regulasi aliran udara. Bronkus memiliki otot-otot halus di dindingnya yang bisa berkontraksi atau relaksasi untuk mengatur aliran udara. Pada kondisi tertentu seperti saat terpapar alergen atau iritan, bronkus bisa menyempit untuk melindungi paru-paru, meskipun ini juga menyebabkan kesulitan bernapas pada kondisi seperti asma. Struktur yang berikutnya adalah paru-paru dan alveolus. Yang akan kita bahas duluan adalah alveolus. Alveolus atau jamak alveoli adalah struktur kecil berbentuk kantung yang terdapat di ujung bronkiolus dalam paru-paru. Alveolus adalah unit fungsional terkecil dalam paru-paru dan merupakan tempat utama di mana pertukaran gas udara yang kita hirup dan darah terjadi. Fungsi alveolus adalah menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus adalah struktur vital dalam sistem pernapasan yang memungkinkan tubuh mendapatkan oksigen yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dan membuang karbon dioksida yang dihasilkan dari metabolisme. Tanpa alveolus, proses pernapasan dan fungsi dasar kehidupan tidak akan berjalan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang paru-paru. Paru-paru adalah organ yang bertugas untuk mengolah udara yang masuk dan memisahkan oksigen dengan karbon dioksida. Manusia memiliki dua paru-paru yang terletak di dalam rongga dada, masing-masing di sisi kiri dan kanan. Paru-paru kiri sedikit lebih kecil daripada paru-paru kanan karena memberikan ruang bagi jantung. Paru-paru berfungsi untuk menyeimbangkan kadar pH dalam tubuh. Karbon dioksida yang dilepaskan paru-paru bersifat asam hingga bisa menurunkan pH darah. Ketika kadar karbon dioksida meningkat dalam darah, itu bisa menyebabkan penurunan pH menjadi lebih asam. Dengan mengeluarkan CO2 melalui pernapasan, paru-paru membantu menjaga pH darah pada tingkat yang stabil. Namun sebenarnya, fungsi utama dari paru-paru adalah sebagai pertukaran gas atau respirasi, yaitu oksigen dari udara yang dihirup masuk ke dalam darah dan karbon dioksida dari darah dikeluarkan ke udara. Proses ini terjadi di alveolus, kantung-kantung udara kecil dalam paru-paru, di mana oksigen berdifusi masuk ke dalam kapiler darah dan karbon dioksida berdifusi keluar dari darah ke alveolus untuk kemudian dihembuskan. Dan struktur yang terakhir yang akan kita bahas adalah diafragma. Diafragma adalah otot rangka atau lurik yang membentang memisahkan organ-organ dalam perut seperti usus, lambung, limpa, dan hati dengan organ dada seperti paru-paru dan jantung. Dalam proses pernapasan, diafragma berfungsi untuk mengatur udara yang masuk dan keluar dari dalam maupun luar tubuh melalui kontraksi dan relaksasi yang terjadi.
Secara keseluruhan, diafragma adalah otot yang sangat penting tidak hanya untuk pernapasan, tetapi juga untuk berbagai fungsi lain yang berkaitan dengan stabilitas tubuh, pencernaan, dan sirkulasi darah. Tanpa diafragma, proses pernapasan dan banyak fungsi tubuh lainnya tidak dapat berlangsung dengan baik. Nah, teman-teman semua, kita telah mempelajari bahkan mengetahui apa itu pernapasan, fungsinya, serta struktur dalam sistem pernapasan. Selanjutnya, kita harus mengetahui bagaimana sih cara kita memelihara organ pernapasan kita, yaitu dengan cara pertama, menghindari rokok dan asap rokok. Merokok adalah salah satu penyebab utama kerusakan paru-paru dan masalah pernapasan. Hindari merokok dan jauhi asap rokok untuk mencegah penyakit seperti kanker paru-paru, bronkitis, dan emfisema. Yang kedua adalah hindari paparan polusi udara. Hindari polusi udara dengan menggunakan masker di lingkungan yang tercemar dan sebisa mungkin jauhi area dengan kualitas udara buruk. Di rumah, pastikan ventilasi yang baik dan gunakan pembersih udara jika diperlukan. Lalu yang ketiga adalah olahraga secara teratur. Latihan fisik seperti berjalan, berlari, berenang, atau latihan pernapasan membantu meningkatkan kapasitas paru-paru dan menjaga otot-otot pernapasan tetap kuat. Olahraga juga membantu meningkatkan sirkulasi darah dan meningkatkan fungsi paru-paru. Yang keempat adalah makan makanan sehat. Konsumsi makanan yang kaya antioksidan seperti buah-buahan dan sayuran dapat membantu melindungi paru-paru dari kerusakan oksidatif. Nutrisi seperti vitamin C, vitamin E, dan beta-karoten sangat bermanfaat untuk kesehatan pernapasan. Dan yang terakhir adalah hindari infeksi. Menjaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur dan menjaga kebersihan lingkungan dapat mencegah infeksi saluran pernapasan seperti flu dan pneumonia. Hindari menyentuh wajah, terutama hidung dan mulut, dengan tangan yang kotor. Teman-teman semua, kita telah membahas dan mempelajari bagaimana sistem pernapasan memainkan perannya dalam menjaga keseimbangan dan fungsi tubuh kita. Dari hidung hingga diafragma, setiap komponen bekerja secara harmonis untuk memastikan tubuh kita mendapatkan oksigen yang diperlukan dan mengeluarkan karbon dioksida dengan efisien. Maka dari itu, mengingat betapa pentingnya sistem pernapasan bagi kita, marilah kita semua lebih memperhatikan kesehatan organ pernapasan kita melalui kebiasaan hidup yang sehat dan pola pernapasan yang baik. Dengan menjaga sistem pernapasan kita bukan hanya mendukung kesehatan tubuh kita secara keseluruhan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup kita.